Saat Ginting kembali dan Ester bangkit, daftar skuad BATC 2026 justru menyimpan kejutan yang membuat publik bertanya-tanya. Kabar terbaru dari bulu tangkis Indonesia membuat banyak penggemar terhenyak, karena BATC 2026 menghadirkan komposisi skuad yang tidak biasa. Benar, sorotan paling tajam tentu pada Anthony Ginting, yang baru berjuang pulih cedera dan tetap dipercaya sebagai jangkar pengalaman. Di balik namanya, ada deretan pemain muda seperti Moh Zaki Ubaidillah, Richie Duta Ricardo, dan Pradiska Bagas Sujiwo yang siap diuji. Dan di sektor ganda putra, Muhammad Rian Ardianto hadir sebagai senior, berpasangan dengan Rahmat Hidayat membawa aura stabilitas. Pasangan mapan lain, Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana, ikut turun. Lalu ada ganda muda, Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin. Kalau kita lihat bergu putri, dominasi pemain muda terasa kuat, mulai dari Mutiara Ayu Puspitasari sampai Feby Setianingrum. Namun kehadiran Siti Fadia Silba, Amalia Cahaya Pratiwi, dan Febriana Dwi Puji Kusuma memberi keseimbangan antara energi dan pengalaman. Yang paling mengejutkan tentu kembalinya Ester Nurumi Triwardoyo, seolah panggung ini dipakai sebagai titik balik karirnya. Disinilah kata kunci utama muncul, karena BATC 2026 bukan sekedar turnamen, melainkan pemanasan menuju Piala Thomas Uber 2026. Artinya, negara kuat biasanya tidak menurunkan seluruh kekuatan terbaik, jadi komposisi skuad bisa membaca strategi jangka panjang. Nah, Indonesia pun memilih menyimpan beberapa nama besar, seperti Jonathan Christie yang absen, membuat publik bertanya, ada apa di balik layar? Bukan hanya Jonathan, duet Sabar Karyaman dan M. Reza Pahlevi, juga Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, tidak ikut serta. Di bergu putri, Putri Kusumawardani juga tidak masuk, sehingga spotlight otomatis jatuh ke para pemain muda. Menariknya, keputusan ini bisa jadi sinyal bahwa pelatih ingin melihat mental pemain muda dalam tekanan kompetisi bergu. Bayangkan atmosfer di Qingdao nanti, 3 hingga 8 Februari, ketika tiap partai menjadi pembuktian bukan hanya kemampuan, tapi ketahanan. Ginting sebagai figur senior jelas membawa beban ganda, menjaga stabilitas tim sekaligus memompa semangat pemain baru. Selain itu, kembalinya Ester membawa narasi emosional, karena cedera sering memutus momentum, dan BATC jadi panggung kebangkitan. Publik juga menunggu apakah Rian dan Rahmat bisa menciptakan chemistry cepat, sebab waktu persiapan mereka tidak panjang. Di sisi lain, Leo dan Bagas punya pengalaman, tetapi tekanan bergu berbeda dengan turnamen individu, dan itu sering mengubah pola permainan. Raymond dan Nikolaus, dua nama muda di ganda putra, justru bisa menjadi kartu kejutan yang tak mudah dibaca lawan. Jika mereka mampu mencuri poin, Indonesia bisa mendapatkan jalur lebih ringan di fase awal, dan menjaga stamina tim. Di sektor putri, Mutiara hingga Feby membawa gaya agresif, namun konsistensi tetap menjadi ujian utama. Kehadiran Fadia, Amalia, dan Febriana memberi ruang mentoring langsung di lapangan, sebuah keuntungan yang jarang terlihat. Yang menarik, ketiadaan beberapa bintang membuat perhatian publik bergeser dari nama besar ke struktur tim secara keseluruhan. Ini membuat BATC 2026 terasa seperti laboratorium, tempat eksperimen formasi dan mental pemenang. Tetapi tetap saja, hasil di turnamen ini akan membentuk kepercayaan diri menuju Piala Thomas Uber. Jika performa meyakinkan, Indonesia bisa mengukur seberapa jauh para junior siap berdiri sejajar dengan senior mereka. Dan seandainya ada slip kecil, itu pun memberi data untuk pemenahan sebelum target utama. Jadi, cerita sebenarnya bukan hanya soal daftar nama, melainkan pesan strategi dan proses regenerasi yang sedang berjalan. Ginting menjadi simbol bahwa pengalaman masih dihargai, sementara Ester menjadi simbol harapan yang baru menyala. Banyak yang bertanya, apakah tim ini akan tampil penuh kejutan atau justru terpeleset karena kurang jam terbang? Jawabannya akan muncul dari tiap rally, tiap poin krusial dan tiap momen ketika pemain muda harus memilih berani atau aman. Itulah mengapa berita skuad ini langsung memancing rasa penasaran, karena ada kombinasi risiko dan peluang. Dan jangan lupa, lawan juga membaca keputusan Indonesia, sehingga perang psikologi sudah dimulai sebelum shuttlecock dipukul. Dengan komposisi seperti ini, BATC 2026 bisa menjadi panggung pembuktian terbesar bagi generasi baru. Kita hanya bisa menebak, apakah eksperimen ini akan berbuah emas pengalaman atau meninggalkan tanda tanya menjelang turnamen utama. Yang jelas, setiap nama di daftar ini membawa cerita, dan setiap cerita mempengaruhi harapan jutaan pencinta bulu tangkis. Jadi, saat pertandingan dimulai, ingatlah bahwa kita sedang melihat peta masa depan tim Indonesia, bukan sekedar hasil hari ini. Jika Ginting mampu memimpin dengan tenang, dan para junior berani mengambil risiko, maka kejutan sangat mungkin terjadi. Dan bila Ester kembali tampil percaya diri, itu akan menjadi pesan kuat bahwa cedera bukan akhir, melainkan jeda menuju kebangkitan. Maka hitungan mundur ke Qingdao sudah terasa, dan sorotan kamera akan tertuju pada setiap langkah skuad ini. Kita tunggu, apakah strategi ini menjadi kunci emas atau justru menyimpan rahasia besar yang baru terbuka di lapangan.
Jempar dunia bulu tangkis karena perpisahan mendadak Lani Tria Mayasari dan Amalia Cahaya Pratiwi setelah kegagalan pahit di India Open 2026. Selamat datang kembali di saluran kita yang selalu memberikan kabar paling panas dari lapangan bulu tangkis. Kabar mengejutkan datang dari sektor ganda putri Indonesia yang baru saja mengumumkan berita yang membuat banyak penggemar merasa sedih sekaligus penasaran. Benar sekali, berita ini seperti petir di siang bolong bagi para pecinta bulu tangkis tanah air. Lani Tria Mayasari dan Amalia Cahaya Pratiwi secara resmi telah dinyatakan berpisah sebagai pasangan ganda putri. Keputusan besar ini diambil tepat setelah mereka tersingkir lebih awal dari turnamen India Open 2026. Langkah mereka di turnamen kategori Super 750 itu harus terhenti di babak awal, yang nampaknya menjadi puncak dari evaluasi panjang tim kepelatihan. Ini adalah momen yang sangat emosional bagi mereka berdua. Kita tahu betapa kerasnya mereka berjuang sepanjang tahun 2025. Namun, hasil di lapangan terkadang memang tidak sesuai dengan harapan. Pelatih ganda putri Indonesia, Karel Mainaki, sudah memberikan pernyataan resmi bahwa perombakan besar-besaran di sektor ganda putri memang harus dilakukan demi masa depan prestasi bulu tangkis kita. Karel Mainaki menegaskan bahwa keputusan ini tidak diambil secara terburu-buru. Ada proses evaluasi yang sangat mendalam terhadap performa seluruh pasaran ganda putri sepanjang tahun 2025. Dan sayangnya, hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pasangan Lani dan Tiwi perlu dirombak untuk mencari penyegaran dan kombinasi yang lebih mematikan di lapangan. Bukan hanya Lani dan Tiwi saja yang terkena dampak perombakan ini. Kabar yang tidak kalah mengejutkan adalah pemisahan pasangan senior kita, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Ini menunjukkan bahwa sektor ganda putri Indonesia sedang melakukan revolusi total untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara pesaing lainnya. Revolusi total adalah kata yang tepat. Fokus utama sekarang adalah mempersiapkan pasangan-pasangan baru ini untuk menghadapi turnamen berikutnya, yaitu Daihatsu Indonesia Masters 2026. Turnamen kategori Super 500 ini akan menjadi panggung pertama bagi para pemain dengan pasangan baru mereka. Semua mata akan tertuju pada bagaimana kombinasi baru ini akan bermain di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Betul, Indonesia Masters 2026 akan menjadi ujian pertama yang sangat krusial. Ini bukan hanya tentang menang atau kalah di satu turnamen, tapi ini adalah bagian dari strategi jangka menengah menuju ajang yang jauh lebih besar, yaitu Asian Games 2026 yang akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang. Persaingan di Asian Games pasti akan sangat berat, dan Indonesia ingin memastikan bahwa ganda putri kita memiliki kekuatan yang solid. Dengan merombak pasangan sekarang, tim kepelatihan berharap masih ada cukup waktu untuk membangun chemistry dan meningkatkan peringkat dunia pasangan-pasangan baru tersebut sebelum keberangkatan ke Jepang. Tiwi sendiri sudah memberikan tanggapannya mengenai perpisahan ini. Meskipun berat, dia menyatakan harapannya agar debut bersama pasangan barunya nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang lebih baik bagi Indonesia. Semangat profesionalisme seperti inilah yang sangat kita butuhkan dari para atlet nasional kita. Tentu saja, dukungan dari para penggemar juga sangat penting dalam masa transisi ini. Kita harus tetap memberikan energi positif kepada Lani, Tiwi, Apri, dan Fadia, siapapun pasangan baru mereka nantinya. Perubahan memang seringkali terasa menyakitkan di awal, namun jika tujuannya adalah untuk kejayaan merah putih di kancah internasional, kita harus mendukung keputusan ini sepenuhnya. Bayangkan saja betapa tegangnya suasana di pusat pelatihan nasional saat ini. Para pemain harus beradaptasi dengan gaya bermain rekan baru mereka dalam waktu yang sangat singkat. Latihan intensif pasti sedang dilakukan siang dan malam agar mereka bisa tampil maksimal di Indonesia Masters nanti. Saya sangat penasaran melihat siapa yang akan menjadi pasangan baru Lani, dan siapa yang akan mendampingi Tiwi. Begitu juga dengan Apriani dan Fadia. Apakah akan ada pemain muda dari tim junior yang akan naik kelas dan dipasangkan dengan para senior? Ini adalah misteri yang sangat menarik untuk kita tunggu jawabannya. Strategi Karel Mainaki ini memang sangat berani. Mengorbankan pasangan yang sudah memiliki peringkat cukup baik demi potensi yang lebih besar di masa depan adalah perjudian yang penuh risiko. Namun jika kita melihat dominasi negara lain di sektor ganda putri saat ini, langkah berani seperti ini memang sangat diperlukan agar kita tidak hanya menjadi penonton di babak-babak akhir turnamen besar. Kesalahan fatal di masa lalu tidak boleh terulang kembali. Kegagalan di India Open 2026 harus dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh tim. Sekarang saatnya menatap ke depan dengan semangat baru. Indonesia Masters akan menjadi pembuktian apakah perombakan ini adalah langkah jenius atau justru sebaliknya. Kita semua berharap yang terbaik untuk sektor ganda putri. Jangan sampai kita kehilangan taji di sektor yang dulunya menjadi salah satu andalan Indonesia untuk mendulang gelar juara.
Mari kita nantikan bersama kejutan-kejutan apa lagi yang akan terjadi di lapangan bulu tangkis dalam beberapa pekan ke depan. Pastikan kalian tidak melewatkan update terbaru dari kami karena kami akan terus memantau perkembangan pasangan baru ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.